Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan coba bahaskan soal kuis dari matematika dasar prodi biologi ya. Jadi ini sebenarnya adalah materi matematika tapi diajarkan di prodi biologi. Jadi sudah disesuaikan materinya dengan kebutuhan prodi. Nah, di sini kita punya 3 soal. Soal pertama itu adalah tentukan bentuk desimal bilangan ini ya. Oke, bilangan yang ini ke dalam bentuk ini kan desimal ya, diubah ke bentuk ke dalam bilangan rasional. Nah, bilangan rasional yang kita tahu itu adalah dalam bentuk P per Q ya. Nah, gimana caranya? Oke, ini kita udah bahas sebelumnya ya. Jadi kita punya bilangan bentuk desimal, maksudnya 2,13 dan ini terus berulang sampai tak hingga banyaknya. Nah, kita misalkan dulu. Misal kita punya, ini jadi nggak kelihatan ya yang jawaban mana, yang nggak jawaban yang mana ya. Saya pakai warna merah aja kali ya. Misal X adalah 2,13. Nah, lalu kita cari di sini ya kita mau tetap 13 di belakang koma. Jadi kita kalau mau mencarinya itu ambil suku berulangnya itu gitu ya. Suku berulang kan setiap dua suku bilangan. Nah, berarti kita bawa ke depan 13 ini. Caranya membawanya ke depan ya kita kalikan sebanyak 100 kali gitu ya. 100 kali ya, 100 dikali si X itu berarti nanti hasilnya berapa ya, 213,13 nantinya. Nah, setelah itu ya kemudian gitu, si 100X tadi kita kurangkan dengan si X, maka kita akan memperoleh 213,13 dan seterusnya itu ya dikurangi dengan 2,13 dan seterusnya. Nah, ini kan angka yang di 13-nya ini itu sama ya di belakang koma. Jadi kalau kita kurangi 0 nanti desimalnya kan. Jadi kita hanya perlu mengurangkan 213 dengan 2 yaitu 211. Sedangkan 100 dikurang 1 ya, 100X dikurang X itu adalah 99X. Sehingga kita memperoleh, jadi si X itu sebenarnya adalah 211/99. Nah, tadi si X kita siapa? X kita adalah ini ya. Ternyata gitu kan, si 2,13 dan seterusnya ini itu sama dengan 21199 atau 211/99. Jawabannya apa ya? Jawabannya yang ini tadi, yang ini ya. Nah, yang ini bisa dihapuskan aja. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 kita pakai warna biru. Laki-laki golongan darah IOIB menikah dengan ya, jadi kita punya laki-laki bergolongan darah B gini ya, B hetero menikah dengan perempuan golongan darah A homozigot. Lalu tentukan peluang anak mereka bergolongan darah B. Nah, hal pertama di sini, oke saya keliru ya bikinnya. Oke, hal pertama di sini kalau dia nanya keturunan selanjutnya, kita bisa buatkan dulu ya ininya. Apa gametnya gitu lah istilahnya ya. Ini nanti gametnya itu si ini itu adalah IO dan IB. Kalau yang ini itu adalah IA. Nah, nanti si keturunannya itu kita bisa tulis di sini ya. Bagian atas atau bagian bawah itu terserah. Di sini saya ambil kasih IO di sini. Terus di sini adalah IB.
Nah, gitu kan? Terus di sini itu adalah ya, wait. Jadi ini untuknya, ini kan si laki-laki ya. Laki-laki gimana sih? Aduh, saya lupa. Kayak gini ya. Yang ini perempuan. Nah, jadi ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, jadi di sini dia adalah IA aja, ya. Ibaratnya apa ya, pewarisan sifatnya itu dia hanya bisa mewariskan, bukan sifat, pewarisan golongan darahnya itu hanya A aja yang dibawa gitu. Sebenarnya nanti untuk materi genetik mungkin bisa didalami lagi ya dengan modul genetik. Nah, jadi kombinasikanlah ini IA dikombinasikan kalau misalnya yang si laki-laki membawa genetik golongan darahnya O, maka ini akan kombinasinya akan menjadi IA IO ya, atau IO IA, terserah, sama aja. Atau kemudian kalau dihubungkan dengan yang si B ya, disilangkan, kalaulah si laki-lakinya membawa yang IB, maka hasil anaknya nanti adalah IA IB. Nah, ini adalah genotip untuk golongan darah anak ya. Jadi kita bisa tulis di sini ya, keturunannya pertama gitu ya. Pertama itu adalah IAIO. Ini dia bergolongan darah A hetero atau IAIB. Ini adalah golongan darah AB. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Yang A ditanya peluang anak mereka bergolongan darah B. Ada nggak anaknya yang bergolongan darah B? Tidak ada, berarti peluangnya adalah 0. B. Berapa frekuensi harapan anak mereka bergolongan darah A jika mereka berencana punya anak 4? Nah, sekarang kita cari dulu peluang golongan darahnya A gitu ya. Jadi saya tulis dulu deh. A itu adalah kejadian anak mereka atau golongan darah anak mereka A. Jadi PA adalah, nah, sesuai ini adalah ruang sampelnya. Kejadian golongan darah A hanya 1. Dari ada berapa NA gitu kan? Itu 1. Ruang sampelnya berapa? Ada 2. Jadi PA 1/2 atau 50%. Yang C. Belum selesai ya. Dia nanya frekuensi harapan ternyata. Nah, berarti frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan untuk ya N-nya atau banyak anaknya 4 itu kira-kira nanti kemungkinan munculnya, bukan kemungkinan ya, harapan anak itu bergolongan darah A itu ada berapa kali gitu, atau ada berapa banyak gitu. Berarti ini kita kalikan peluang golongan darah A tadi dikalikan dengan frekuensi anaknya atau banyak anaknya yang kita inginkan, yang diinginkannya gitu, 4. Jadi 2 anak. Nah, jadi nanti itu ada 2 anak yang bergolongan darah A gitu. Tapi ini balik lagi, ini adalah belum pasti ya, karena peluang untuk dapat A itu masih setengah ya. Lanjut terakhir nomor 3. Pakai merah lagi. Oke. Untuk nomor 3 kita dikasih bentuk binomial ya. X tambah Y pangkat 7. Dan dimintanya itu suku ke-5. Jadi kita bisa tulis suku ke-5 adalah, nah, di sini itu ada koefisien koefisien binomialnya itu N. N-nya siapa di sini? N-nya adalah 7 ya. Berarti 7. Nah, karena dia minta di sini suku ke-5 ya,
Berarti ini K-nya itu adalah kurang 1 dari suku yang diinginkan, yaitu 4. Kemudian dikali X berpangkat N dikurang K, 7 dikurang 4. Dan Y berpangkat K, yaitu 4. Jadi ini kita dapat, nah ini gimana cara mencari bentuk kombinasi. Ini bentuk kombinasi ya. Jadi ini gini, 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Ini X berpangkat 3, Y berpangkat 4. Jadi kita memperoleh di sini 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, dalam menyederhanakan ini, si 7 ini bisa kita jadikan perkalian 7 dikali 6 dikali 5 lalu dikali 4 faktorial. Gitu kan? Nah, 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1. Jadi kita tersisa 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. Nah, ingat 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Nah, jadi yang ini bisa kita coret juga. Nah, jadi apa yang tersisa? Ini jangan lupa ini ditulis juga ya. Jadi yang tersisa adalah 35 X pangkat 3 Y pangkat 4. Nah, inilah suku ke-7 nya. Oke. Saya rasa cukup pembahasan untuk kuis pertama. Semoga bisa dipahami dan tahu di mana letak kelirunya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.